Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara dingin permaisuri iblis kecil bergema di Demon Imperial Hall, menyebabkan wajah semua orang menjadi sangat jelek. Permaisuri setan kecil hanya menyebutkan Duke Xuan, dan itu juga berarti bahwa dia tidak akan menangani semua orang berdosa yang berlutut di sini pada saat yang sama. Sebaliknya, dia akan melakukan obrolan pribadi dengan mereka semua. Semua yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada. Mereka menghadapi permaisuri iblis kecil bersama-sama sehingga mereka merasakan sedikit rasa persahabatan satu sama lain, tetapi jika itu adalah panggilan pribadi, maka semua orang akan melakukan yang terbaik untuk mencoba menebus kejahatan mereka, dan mengungkapkan semua yang mereka ketahui tentang dosa orang lain. Untuk hidup, mereka akan melakukan apapun untuk membuktikan kesetiaan dengan cara apapun. Dan selain permaisuri iblis kecil, tidak ada orang lain yang tahu apa yang dikatakan atau disumpah orang lain, jadi mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengkhianati siapa. Tidak hanya itu, jika ada yang melewatkan sesuatu atau tidak cukup membuktikan kesetiaannya, kemungkinan besar mereka akan dijadikan contoh oleh permaisuri iblis kecil. Selain itu, mengingat kekuatan permaisuri iblis kecil saat ini, membunuh siapapun yang hadir semudah membasmi serangga. Dengan itu, dalam sekejap, orang-orang ini, yang sudah basah kuyup oleh keringat, mulai berkeringat lebih banyak lagi ketika mereka mati-matian mencoba memikirkan apa yang harus mereka katakan. Terlebih lagi, dalam kurun waktu 7 hari ini, rencana yang mereka buat untuk menghadirkan front persatuan dan menutupi perbuatan buruk satu sama lain diam-diam runtuh di tengah suasana yang sunyi dan menakutkan. Duke Xuan, yang pertama kali dipanggil, gemetar ketakutan saat dia bangkit, dan di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia berjalan, selangkah demi selangkah, menuju ruangan batu. Dengan hanya jarak antara kurang dari 200 langkah, dia hampir terjatuh ke lantai setidaknya pada 3 kesempatan berbeda. Setiap langkah yang dia ambil membuatnya seolah-olah dia sedang mendekati jurang tak berujung. Duke Xuan dalam ingatan Yun Ce adalah pria pendek dan gemuk dengan senyum tulus. Tapi hanya dalam 7 hari yang singkat ini, dia benar-benar menyusut. Begitu Duke Xuan memasuki ruangan batu, dia jatuh berlutut dan seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. Duke yang tidak penting ini, menyapa permaisuri iblis kecil. Duke yang tidak penting ini tahu bahwa telah berdosa, tapi hanya Duke yang tidak penting ini yang telah berdosa, dan bahkan istri Duke yang tidak penting ini telah menasihatinya untuk tidak pernah terlibat dengan Duke Huai. Tapi Duke yang tidak penting ini kehilangan akal sehatnya, dan seluruh istana Duke saya benar-benar tidak terlibat sama sekali. Aku mohon pada permaisuri iblis kecil untuk membunuh adipati tak penting ini sendirian. Yang lain di istana adipatiku, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka hanya diseret oleh adipati tak penting ini. Aku mohon kepada permaisuri iblis kecil untuk menunjukkan belas kasihan dan melepaskan keluarga adipati tak penting ini. Setelah adipati tak penting ini dieksekusi, aku pasti akan sangat berterima kasih padamu. Aku hanya memohon agar sang adipati kecil permaisuri iblis akan menunjukkan belas kasihan mengenai. Seluruh tubuh Duke Xuan terus bergetar, dan dia menangis dengan keras saat wajahnya dipenuhi dengan campuran penyesalan dan teror yang luar biasa. Saat dia terus memohon dengan putus asa pada permaisuri iblis kecil, dia sudah bersujud berkali-kali padanya dan membenturkan kepalanya ke lantai dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dahinya berlumuran darah. Apakah permaisuri ini mengatakan bahwa ingin membunuhmu? Apakah kamu benar-benar menginginkan kematian? Dengan dingin bertanya pada permaisuri iblis kecil. Duke Xuan mengangkat kepalanya, dan ekspresinya menjadi kosong karena dia hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja dia dengar. Hah! Permaisuri iblis kecil mendengus dingin dan melanjutkan dengan suara serius,
meskipun Istana Adipati Suwan Anda tidak memberikan kontribusi besar apapun dalam 100 tahun ini, Anda juga tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang benar-benar langka adalah ketika kekuasaan permaisuri ini telah berkurang dan sebagian besar Istana Adipati secara diam-diam membelot ke Adipati Huai. Istana Adipati Suwan Anda tidak pernah mengkhianati atau meninggalkan permaisuri ini sebelumnya. Selain itu, bahkan jika Anda telah menyerahkan nasib Anda pada Adipati Huai, itu hanya karena Anda mengira permaisuri ini telah meninggal, dan itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan Istana Adipati Anda. Duke Suwan, kamu salah. Tapi permaisuri ini juga bersalah. Kesalahanku terletak pada kenyataan bahwa aku terlalu lemah, begitu lemah sehingga mereka yang setia kepada permaisuri ini terus-menerus menjadi sasaran pelecehan dan penghinaan oleh para pengkhianat dan pemberontak itu. Terlebih lagi, dalam 100 tahun kemunduran permaisuri ini, Anda tidak pernah berpikir untuk mengkhianati atau meninggalkan saya. Sebaliknya, Anda tetap setia, dan itu saja sudah cukup untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan selama lebih dari 4 bulan, sehingga Anda dapat bangkit. Ekspresi Duke Suwan lesu dan air mata memenuhi matanya karena dia tidak berani mempercayai setiap kata yang baru saja dia dengar. Sejak permaisuri iblis kecil kembali, setiap tatapan darinya seperti dijatuhkan ke dalam jurang es. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setiap perintah sepertinya akan menyebabkan aliran darah mengalir melalui jalan-jalan kota kekaisaran iblis. Sebagai orang berdosa, dia tidak bisa tidur selama 7 hari penuh. Tidak hanya itu, setiap hari dipenuhi rasa takut dan gentar, dan dia sudah menyiapkan peti matinya sendiri. Keinginan terbesarnya adalah untuk melestarikan istri dan istana adipatinya, tapi siapa sangka ketika tiba gilirannya untuk diadili oleh permaisuri iblis kecil, tidak hanya tidak ada sedikit pun tanda-tanda niat membunuh, dia bahkan tidak dikutuk, tapi malah dipuji. Seolah-olah dia langsung terbang dari perbatasan neraka langsung menuju surga. Mata Duke Suwan langsung berkaca-kaca, dan dia tidak bangkit. Sebaliknya, dia terjatuh ke tanah dan bersujud. Dia menangis dengan keras saat dia berbicara. Duke yang tidak penting ini, berterima kasih kepada permaisuri iblis kecil atas belas kasihan ilahinya. Duke yang tidak penting ini telah menerima bantuan kerajaan, namun dia malah membalasnya dengan pengkhianatan. Ini dengan sendirinya sudah cukup bagiku untuk mati ribuan kali, tapi rahmat ilahi permaisuri iblis kecil bagaikan surga. Duke yang tidak penting ini tidak mampu membayarnya dengan cara apapun. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Duke yang tidak penting ini adalah bersumpah setia dan mengabdi selamanya padamu. Itu akan terus terjadi bahkan dalam kematian, jika aku berani menunjukkan sedikit pun pengkhianatan lagi, semoga surga menghantamku. Tidak perlu berkata-kata lagi, bangkitlah. Permaisuri iblis kecil dengan santai melambaikan tangannya, istri dan anak-anakmu pasti sangat mengkhawatirkanmu saat kembali ke istanamu. Jadi cepatlah kembali kepada mereka dan hilangkan kekhawatiran mereka. Saya berterima kasih kepada permaisuri iblis kecil atas belas kasihan ilahinya. Duke Suwan sekali lagi bangkit sambil gemetar, tapi kali ini, dia gemetar karena rasa terima kasihnya. Dia tetap membungkuk sambil mundur dan tidak bisa berhenti mengucap syukur. Bahkan setelah kakinya keluar dari penghalang, dia masih belum berhenti. Orang-orang yang berlutut di aula besar melihat Duke Suwan keluar dengan cepat, tanpa satu luka pun di tubuhnya dan dengan wajah yang memerah karena kegembiraan dan rasa terima kasih, mulutnya mengucapkan terima kasih tanpa henti. Adipati Suwan, beberapa orang mencoba berbicara dengannya, tetapi Duke Suwan tidak memperhatikan siapapun. Sebaliknya, dia berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Tapi semua orang bisa melihat dengan jelas itu, meskipun ekspresinya jelas terlihat lega, ada kegembiraan yang tersembunyi di sana juga. Ini, mungkinkah permaisuri iblis kecil benar-benar memaafkannya? Semua orang saling memandang dengan cemas,
Namun Duke Xuan keluar tanpa cedera dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan keheranan, sehingga menyebabkan tekanan di hati setiap orang berkurang beberapa kali. Nasib menyedihkan dari istana Duke Huai telah menyebabkan mereka menjadi sangat cemas sehingga mereka hampir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi, setiap momen yang dihabiskan di hadapan permaisuri iblis kecil memenuhi mereka dengan teror yang tak terbatas. Dan pikiran mereka tidak bisa tidak menggambarkan berbagai skenario mengerikan. Tapi Duke Xuan baru masuk beberapa saat, dan dia jelas telah diampuni pada akhirnya. Mereka mulai merasa bahwa, mungkin teror mereka telah dibesar-besarkan, memang benar, bagaimanapun juga, mereka semua adalah anggota keluarga penjaga dan istana Duke, dan mereka adalah pilar yang menopang alam iblis ilusi. Alam iblis ilusi baru saja mengalami perubahan besar, jadi fondasi dan dukungannya bahkan lebih tidak dapat diganggu-gugat saat ini. Di antara semua istana Duke, Duke Xuan sudah termasuk yang terlemah, dan istananya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga penjaga, tapi dia aman dan sehat, selama mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk bertobat dan membuktikan kesetiaan mereka. Istana permaisuri iblis kecil pasti akan mengikuti arus dan membebaskan mereka. Mereka akan menerima peringatan paling banyak. Mendengar hal ini, hati semua orang segera menjadi sangat tenang, dan bahkan suasana aula besar tidak lagi tampak begitu menyesakkan dan menindas. Helian Kuang, masuk. Suara permaisuri iblis kecil menembus penghalang saat terdengar dari ruangan batu, dan kali ini, suaranya memanggil kepala keluarga Helian, Helian Kuang. Patriark, beberapa tetua inti di keluarga Helian memandang Helian Kuang dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, saya adalah patriark keluarga penjaga, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Helian Kuang menarik napas berat saat dia berjalan menuju ruangan batu. Begitu dia memasuki ruangan batu, sensasi sedingin es yang menusuk hati menyerangnya dan menyebabkan dia merasa menggigil, jadi dia tanpa sadar menggigil. Helian Kuang tidak berani menatap mata permaisuri iblis kecil, sebaliknya dia buru-buru berlutut dan berkata, Helian Kuang yang berdosa ini menyapa permaisuri iblis kecil. Kamu bisa bangkit. Permaisuri iblis kecil sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun gejolak dalam emosinya. Dia menatap kursi batu di sebelah kanannya dan berkata, duduklah. Tidak ada niat membunuh, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada perasaan tertekan, dan dia bahkan tidak perlu berlutut. Semua ini membuat hati Helian Kuang menjadi mantap. Dia perlahan bangkit dan dengan hati-hati berpindah ke kursi batu. Permaisuri iblis kecil mengulurkan tangannya dan cangkir teh giok putih halus muncul di telapak tangannya. Dengan membalikkan tangannya, cangkir teh itu terangkat ke udara seolah-olah dipandu oleh angin sepoi-sepoi dan melayang ke tanah di atas meja batu di depan Helian Kuang. Patriark Helian, silakan minum teh. Batu giok putih pada cangkir teh itu tanpa cacat, tetapi isinya kosong dan tidak ada setetes teh pun di dalamnya. Tapi bagaimana Helian Kuang berani menunjukkan perbedaan pendapat sedikit pun? Bahkan jika permaisuri iblis kecil menyatakan bahwa dia adalah seekor anjing saat ini, dia akan merespons dengan menggonggong beberapa kali. Dia mengangkat cangkir teh dengan kedua tangannya dan membawanya ke mulutnya. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan tampak sedang menikmati tehnya secara perlahan, dan hanya setelah beberapa saat dia meletakkan cangkir tehnya dengan sangat hati-hati. Apakah kamu sudah selesai minum? Mata permaisuri iblis sedikit menyipit, tapi kata-katanya lembut. Helian Kuang buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, ya, keharuman teh ini yang kaya dan lembut hanya ada di surga. Saya berterima kasih kepada permaisuri iblis kecil atas minuman ini. Karena tehnya sudah diminum, mata permaisuri iblis kecil bersinar samar, maka kamu dapat berangkat dengan pikiran tenang. Saat kata terakhirnya jatuh, permaisuri iblis kecil telah melangkah melintasi ruang angkasa,
dan dia tiba-tiba muncul di depan Helian Kuang seolah-olah dia adalah iblis yang keluar dari neraka. Tangan kecil dari batu giok salju memegang api yang sepertinya berasal dari lubang neraka yang berapi-api, dan itu menghantam dada Helian Kuang dengan keras. Api gagak emas yang liar dan ganas melonjak ke dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, semua organ dalamnya telah terbakar habis. Mata Helian Kuang membelalak kaku saat dunia berputar di sekelilingnya. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan tubuh Helian Kuang terbang keluar dari ruangan batu dan dengan keras menabrak kerumunan orang yang sedang berlutut di sana. Ketika dia mendarat di tanah, matanya melebar menjadi lingkaran saat dia menatap langit-langit. Tidak ada suara sama sekali yang keluar darinya. Tak hanya itu, di dadanya juga terdapat bekas hangus berwarna hitam yang mengerikan. Patriark, para tetua inti keluarga Helian yang berkumpul berteriak ketakutan saat mereka bergegas maju, tetapi tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa di tubuh Helian Kuang. Bau daging terbakar yang kental dan tajam tercium dari seluruh tubuhnya, dan kematiannya tidak dapat lagi diselesaikan. Patriark menatap tubuh di depan mereka. Para tetua inti keluarga Helian sangat ketakutan, dan mereka hanya berdiri di sana dengan gemetar. Pada saat ini, suara rendah dan dingin permaisuri iblis kecil terdengar dari ruangan batu. Meskipun menjadi patriark keluarga penjaga, Helian Kuang berkolusi dengan Adipati Huai dan bersekongkol untuk memberontak melawan tahta, jadi kematiannya sangat pantas diterima. Selanjutnya, hukuman ini awalnya akan diterapkan pada seluruh keluarga Helian. Namun karena klan Helian telah dengan setia melayani dan melindungi klan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun terakhir, permaisuri ini telah memutuskan untuk memberimu kesempatan dan memberikan keluarga Helianmu kesempatan untuk membuka lembaran baru, Helian Tu. Tetua kedua keluarga Helian, yang namanya baru saja dipanggil, tersentak kaget saat dia dengan panik berbalik dan berlutut. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi patriark keluarga Helian yang baru. Permaisuri ini memerintahkanmu untuk menyeret bangkai Helian Kuang ke gerbang utara dalam waktu 2 jam dan menggantungnya di sana. Biarkan jenazahnya terbuka ke publik selama 7 hari, dan dalam 7 hari ini, jika ada yang berani mengambil jenazahnya, memohon belas kasihan, atau berkabung di depan umum, eksekusi orang itu di tempat. Terlebih lagi, jika ada orang di keluarga Helianmu yang menunjukkan sedikit perbedaan pendapat, jika permaisuri ini menyadarinya, aku akan membunuh orang itu. Jika ada di antara kalian yang memiliki keberanian untuk mengutamakan klanmu dan menentang perintahku, atau jika ada di antara kalian yang menunjukkan sedikit pun pengkhianatan lagi, permaisuri ini akan memastikan bahwa dunia ini tidak lagi memiliki keluarga Helian. Setiap kata yang diucapkan permaisuri iblis kecil menyebabkan ketakutan di dalam hati para tetua inti keluarga Helian meningkat secara eksponensial. Namun jika kematian satu orang dapat ditukar dengan keselamatan seluruh keluarga Helian, maka tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk marah atas kematiannya. Helian Tu berkata dengan suara gemetar, kami akan mematuhi perintah permaisuri iblis kecil, saya berterima kasih kepada permaisuri iblis kecil atas belas kasihannya. Keluarga Helian kami akan tetap setia kepada permaisuri iblis kecil mulai hari ini dan seterusnya, dan kami dengan senang hati akan memberikan hidup kami untukmu. Juga, kristal ilahi berurat ungu yang kamu berutang pada keluarga Yun, jangan lupakan itu. Ya, Helian Tu menyeret tubuh Helian Kuang menjauh saat kepalanya tersentak ke atas dan ke bawah karena ketakutan. Dia bergegas untuk pergi, langkahnya terlatih-tatih seolah sedang berjalan di ujung pisau. Teror dengan liar melanda Demon Imperial Hall seperti epidemi. Sedikit kelegaan yang mereka rasakan setelah melihat Duke Xuan keluar tanpa cedera benar-benar hilang dalam sekejap, dan wajah semua orang begitu pucat sehingga sepertinya semua darah telah terkuras habis. Selama 10.000 tahun,
Status keluarga Helian sebagai keluarga penjaga berada di urutan kedua setelah keluarga Yun, tetapi Patriark Helian, Helian Kuang, telah dieksekusi secara pribadi oleh permaisuri iblis kecil, jadi jika itu bisa terjadi padanya, apa yang akan terjadi pada keluarga penjaga dan istana adipati lainnya? Jiu Fang Kui, masuk. Semua mata tertuju pada keluarga Jiu Fang. Jiu Fang Kui bangkit dengan gemetar, tetapi ketika dia berhasil berdiri, kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut sekali lagi. Matanya yang lebar dan melotot dengan jelas menunjukkan ketakutan tak terbatas yang membanjiri hatinya. Kematian Helian Kuang yang mengerikan telah menanamkan setan di dalam hatinya, karena dia sangat jelas bahwa di antara 12 keluarga penjaga, meskipun keluarga Helian mungkin adalah orang pertama yang mengalihkan kesetiaan mereka ke istana Adipati Huai, keluarga Jiu Fang miliknya hampir sama. Selain itu, klan Jiu Fang dan klan Helian awalnya dekat karena kesamaan ras. Mereka juga telah menikah selama beberapa generasi. Dia baru saja membunuh Helian Kuang dan kemudian memanggilnya, Jiu Fang Kui, bagaimana mungkin dia tidak takut? Pendosa Jiu Fang Kui, menyapa permaisuri iblis kecil. Begitu dia memasuki ruangan batu, Jiu Fang Kui berlutut. Meskipun dia berusaha sangat keras untuk tetap tenang, suaranya masih gemetar ketakutan. Patriark Jiu Fang, tatapan permaisuri iblis kecil terfokus dengan dingin. Helian Kuang adalah patriark keluarga Helian, tetapi permaisuri ini membunuhnya. Sebagai kepala keluarga penjaga, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah permaisuri ini berhak membunuhnya atau tidak? Jiu Fang Kui menghirup udara dingin dengan kasar dan berkata dengan panik, Helian Kuang adalah patriark keluarga penjaga, tapi dia berkolusi dengan pengkhianat, berencana memberontak, dan mengabaikan rahmat klan Kaisar Iblis. Dan tanggung jawab keluarganya sebagai penjaga, pengkhianat jenis ini seharusnya sudah melakukannya, telah diretas menjadi 10.000 keping sejak lama. Permaisuri iblis kecil benar dengan membunuhnya, dan membunuh dia adalah hal yang baik. Sangat bagus. Permaisuri iblis kecil mengangguk pelan. Jawaban Jiu Fang Kui sepertinya menyenangkannya. Kemudian, suaranya tiba-tiba menjadi dingin, jika demikian, apakah kamu siap untuk bunuh diri, atau kamu ingin permaisuri ini menangani ini secara pribadi? Suaranya yang dingin dan semangat pembunuhnya membuat seluruh rambut di tubuh Jiu Fang Kui berdiri. Dia terjatuh ke lantai, berteriak dan memohon, Ratu Iblis Kecil ampun, Permaisuri Iblis Kecil ampun. Saat itu saya tersihir oleh Helian Kuang dan sempat terobsesi. Makanya saya melakukan tindakan tidak setia tersebut. Tapi aku benar-benar tidak tahu tentang hal-hal tak tahu malu yang akan membuat manusia dan dewa marah yang dilakukan orang-orang di Istana Adipati Huai. Alasan aku menyerah pada Istana Adipati Huai adalah untuk mempertahankan diri, agar keluarga Jiu Fang mendapatkan kedamaian di masa depan. Aku bersumpah di sini, setelah hari ini aku pasti akan setia kepada Permaisuri Iblis Kecil, dan melihat kata-kata Permaisuri Iblis Kecil sebagai perintah dari surga. Sama sekali tidak akan tega berkhianat, atau yang lain, aku, Jiu Fang Kui, akan disambar petir dan terbelah menjadi dua bagian, dan membiarkan seluruh klan Jiu Fangku mati tanpa kedamaian. Mengingat penghalang yang menghalangi orang luar untuk melihat atau mendengar, demi kelangsungan hidup, bagaimana mungkin Jiu Fang Kui masih peduli dengan kehormatan sebagai seorang patriark? Dia mati-matian menangis dan memohon, mengutuk dirinya sendiri dengan kata-kata yang paling keji. Dia tidak berbeda dengan makhluk hidup normal lainnya yang takut mati, bahkan mungkin lebih remeh. Sepertinya Patriark Jiu Fang punya nyali untuk memberontak tetapi tidak punya nyali untuk mati. Permaisuri Iblis Kecil mengejek dengan jijik, jika kamu begitu takut mati, permaisuri ini bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Istana Adipati Huai dan semua hal tak tahu malu yang telah dilakukan keluarga Jiu Fangmu selama 100 tahun terakhir ini,
terutama hal-hal yang tidak diketahui oleh permaisuri ini, sampaikan sepenuhnya pada permaisuri ini. Tidak boleh ada kepalsuan atau kelalaian. Jika pengakuanmu tidak memuaskan permaisuri ini, permaisuri iblis kecil melihat ke samping ke arah Yun Ce, patriark muda keluarga Yun ada di sini. Permaisuri ini hanya bisa menyegel energimu yang dalam dan membuat patriark muda keluarga Yun menggunakan pencarian jiwa pegangan yang sangat besar padamu. Pada saat itu, jika kami menemukan ada sesuatu yang salah dalam perkataan Anda atau jika Anda melewatkan sesuatu, kondisi Anda akan 10 kali lebih buruk daripada Helian Kuang. Jiu Fang Kui menggigil, dan ada sedikit harapan lagi dalam ketakutannya. Tubuh Helian Kuang baru saja diseret keluar. Tidak ada yang lebih buruk daripada kematian. Demi kesempatan untuk hidup yang disebutkan oleh permaisuri iblis kecil, dia tidak akan berani menyembunyikan apapun. Pada saat itu, dia memutar otak untuk memikirkan kembali dan menceritakan kepadanya semua yang dia ketahui tentang istana Adipati Huai dan hal-hal tak tahu malu yang dilakukan keluarganya selama bertahun-tahun, baik itu dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam. Untuk menebus kesalahannya, dia bahkan memberitahunya dengan sangat rinci tentang hal-hal tak tahu malu yang telah dilakukan keluarga penjaga dan istana Adipati lainnya, terutama apa yang telah dilakukan keluarga Helian tahun ini, termasuk perjanjian di antara mereka beberapa tahun terakhir ini, hari untuk menutupi kejahatan satu sama lain. Ketika dia selesai, seluruh tubuhnya hampir roboh karena kelelahan. Meskipun setiap hal yang dia akui bahkan lebih mengejutkan daripada yang berikutnya, beberapa bahkan membuat Yun Ce terdiam, tidak ada keributan dalam napas dan mata permaisuri iblis kecil. Dia menatap Jiu Fang Kui dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga penjaga yang memiliki kehormatan selama 10.000 tahun sekarang telah rusak sedemikian rupa. Jiu Fang Kui, sebagai seorang patriark, bahkan jika kamu mati 10.000 kali kamu hampir tidak bisa memaafkan dirimu sendiri dari kesalahan. Jiu Fang Kui turun ke tanah dan tidak berani berbicara lagi. Permaisuri ini sekarang akan memberimu dua pilihan. Permaisuri iblis kecil perlahan berdiri dan berjalan menuju Jiu Fang Kui. Untuk setiap langkah yang diambilnya, tubuh Jiu Fang Kui meringkuk semakin erat. Opsi pertama, kamu, Jiu Fang Kui, mati. Tubuhmu akan digantung di gerbang kota selama 7 hari. Namamu juga akan dicatat dalam sejarah iblis ilusi, menjadi aib bagi keluarga Jiu Fang, dan kamu akan dicatat dalam sejarah sebagai buah bibir untuk keburukan. Istri dan selirmu, putra dan cucumu, semuanya akan segera dijatuhi hukuman mati. Jiu Fang Kui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memohon dengan suara gemetar, permaisuri iblis kecil, mohon ampun. Opsi kedua, permaisuri iblis kecil sudah berjalan sebelum Jiu Fang Kui. Dia memandangnya dari atas dengan matanya yang dingin, menunjuk ke atas kepalanya, dan bola api emas merah menyala di tengah telapak tangannya, tinggallah dan terimalah jejak budak dari permaisuri ini. Jika demikian, Anda akan tetap menjadi kepala keluarga Jiu Fang. Istrimu, selir, putra, cucu, dan seluruh klan Jiu Fang semuanya akan aman dan sehat. Seluruh tubuh Jiu Fang Kui bergetar hebat, matanya melebar kaku, dan pupil matanya yang mengecil dipenuhi rasa takut dan putus asa. Jejak budak adalah jejak mental paling kejam di dunia. Jika seseorang ditanamkan tanda budak di hati dan jiwanya, maka mereka harus mematuhi orang yang memberi mereka jejak budak itu apapun yang terjadi, dan tidak boleh melanggar perintah apapun. Bahkan jika perintahnya adalah dia mati, dia akan mati tanpa ragu-ragu, bahkan tidak akan ada sedikit pun perlawanan atau kesadaran memberontak. Itu sama saja dengan menjadi budak dan boneka pihak lain selamanya. Setelah jejak budak ditanam, hampir tidak mungkin untuk menghilangkannya. Bahkan jika orang yang mencetak jejak budak meninggal, orang yang tercetak dengan jejak budak akan tetap mengingat misinya dan melayani dengan setia sepanjang hidupnya. Jejak budak itu terlalu kejam, setelah ditanam,
kehidupan dan kemauan penerima implan itu sendiri akan dikendalikan oleh orang lain. Bagi banyak orang, ini adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Dalam hukum alam iblis ilusi, jejak budak dilarang keras. Bahkan keluarga terbesar sekalipun sama sekali tidak bisa menanamkan jejak budak pada pelayan yang paling inferior. Pada saat yang sama, menanam jejak budak tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan mental, tetapi juga memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dengan kekuatan permaisuri iblis kecil saat ini, untuk menanamkan jejak budak di Jiu Fang Kui, jika dia berjuang sedikit pun, tidak akan ada kemungkinan untuk berhasil sama sekali. Bahkan ketika menghadapi seorang tuan besar, hampir mustahil untuk berhasil. Jika seseorang ingin berhasil menanamkan jejak budak, biasanya pihak lain harus rela sepenuhnya, dan tidak bisa berjuang sama sekali. Tapi, dengan pilihan yang ada di hadapan Jiu Fang Kui, dia akan ditanamkan jejak budak, atau dia mati, dan itu bahkan akan membawa aib dan kehancuran pada istri serta putra-putranya mati bersamanya. Hanya ada dua pilihan ini, sama sekali tidak ada pilihan ketiga yang bisa kamu pilih. Permaisuri setan kecil berkata dengan dingin, ini adalah akibat dari pelanggaranmu sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan permaisuri ini, dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Permaisuri ini memberimu waktu selama 5 napas untuk mempertimbangkan, mati, atau hidup. Setelah 5 napas, jika kamu masih belum mengambil keputusan, maka permaisuri ini akan langsung mengirimmu ke kuburanmu. Jiu Fang Kui tertegun, kekosongan memenuhi matanya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di matanya. Setelah 3 tarikan napas, dia menundukkan kepalanya dengan berat, dan berkata dengan suara gemetar, boleh, permaisuri iblis kecil, berikan aku jejak budak. Jika itu antara jejak budak dan kematian sederhana, dia mungkin memilih kematian. Namun setelah kematiannya, konsekuensinya 10.000 kali lebih kejam daripada kematian biasa. Jejak budak adalah satu-satunya pilihannya. Setidaknya, dia bisa hidup. Setidaknya, dia tidak perlu membawa nama buruk selama 10.000 tahun. Setidaknya, ketika dia menghadapi orang lain selain permaisuri iblis kecil, jiwanya masih menjadi miliknya. Sangat bagus. Permaisuri iblis kecil menutupi telapak tangannya, menggunakan energi jiwanya yang dalam dengan aura gagak emas, dan segera memasukkannya ke dalam hati dan jiwa Jiu Fang Kui. Seluruh tubuh Jiu Fang Kui gemetar, tapi dia tidak berani melawan atau membela sama sekali. Dalam waktu beberapa napas pendek, jejak budak dari Little Demon Empress tertanam kuat di hati dan jiwanya. Api Golden Crow padam saat permaisuri menutup telapak tangannya. Ada sedikit warna lagi di mata Jiu Fang Kui yang sebelumnya berwarna abu-abu dan gelap. Menghadapi permaisuri iblis kecil, tubuhnya bahkan lebih mendasar, matanya dan ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat, ketakutan, menjilat, menyanjung, dan dia seperti anjing setia yang menggoyangkan ekornya di depan tuannya. Enyahlah. Permaisuri iblis kecil berbalik dan berkata dengan suara dingin. Sikap Jiu Fang Kui yang picik dan buruk tidak membuat permaisuri iblis kecil merasa kasihan sama sekali. Kebencian dari klan dan keluarganya sedalam lautan. Jika dia bukan permaisuri iblis kecil, jika dia tidak harus mempertimbangkan kedamaian dan masa depan alam iblis ilusi, dia akan membantai semua orang ini dengan cara yang paling kejam. Bagaimana dia bisa melewati semua kesulitan untuk membiarkan mereka hidup? Ya, aku akan segera enyahlah, segera enyahlah. Jiu Fang Kui seolah-olah dia mendengar perintah para dewa yang tak terbantahkan, seluruh tubuhnya menggigil, dan dia segera menjatuhkan dirinya ke tanah, berguling, dan secara harfiah, berguling. Bukan karena Yun Ce belum pernah mendengar tentang jejak budak sebelumnya, tapi dia belum pernah benar-benar melihatnya. Melihat Jiu Fang Kui, seluruh tubuhnya bergetar. Rahmat di satu sisi, dan kematian di sisi lain, yang pertama memberikan harapan dan yang terakhir memberikan intimidasi.
dan jejak budak atas nama harapan dan intimidasi adalah tujuan sebenarnya dari permaisuri iblis kecil. Jiu Fangkui juga dibiarkan hidup. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan lebih banyak harapan kepada orang-orang di belakangnya. Proses setelahnya jauh lebih sederhana. Pada dasarnya itu sama dengan berurusan dengan Jiu Fangkui. Membiarkan mereka memilih antara kematian dan jejak budak, tetapi kematian ini akan melibatkan seluruh keluarga dan klan, dan dipermalukan selama 10.000 tahun. Jadi, budak jejak menjadi satu-satunya pilihan mereka. Namun tidak semua orang punya dua pilihan ini. Helian Kuang meninggal, Jiu Fangkui, Bai Yi, Nangongzi, Lin Guiyan, Chiang Baili, Xiao Shifeng semuanya ditanami jejak budak, dan di antara banyak adipati, sepertiga adipati yang hanya mengajukan permohonan untuk mempertahankan diri menerima amnesti seperti Adipati Suan. Para leluhur dan adipati yang menerima jejak budak tidak akan pernah berkhianat selama sisa hidup mereka, keluarga dan istana adipati mereka akan sepenuhnya berada dalam kendali permaisuri setan kecil. Dan mereka yang menerima amnesti juga akan setia sepenuhnya dengan rahmat dan rasa malu. Sampai matahari terbenam, hukuman Little Demon Empress untuk semua keluarga penjaga dan istana Duke telah selesai. Setelah istana Duke terakhir pergi dengan tergesa-gesa, aula kekaisaran iblis menjadi kosong, dan dalam keheningan terjadi penindasan dan kesepian. Menanam jejak budak menghabiskan banyak energi, dan menghabiskan lebih banyak kekuatan mental. Bahkan permaisuri setan kecil kelelahan karena menanam hampir lebih dari 50 jejak budak dalam satu sore. Tapi dengan kepribadiannya yang sangat keras kepala, tentu saja dia tidak akan mengungkapkan kelelahannya, terutama di depan Yunce. Permaisuri ini telah melakukan apa yang kamu inginkan. Sekarang, kamu boleh pergi. Permaisuri iblis kecil meninggalkan singgasananya dan berkata dengan dingin sambil memunggungi Yunce. Sosok punggungnya halus dan mungil, seperti gadis kecil yang belum dewasa, tapi dia memikul tanggung jawab terberat di seluruh alam ilusi iblis sendirian. Dia tidak punya keluarga lagi, dan di sana hanya tersisa 3 tahun sisa hidupnya. Semua orang menghormati dan takut padanya, hanya pada Yunce, ketika dia menghadapinya, hanya ada perlindungan yang dalam dan lembut, dan sedikit rasa sakit yang menusuk yang tidak bisa dihilangkan. Yunce tetap tinggal sendirian dengan harapan bisa membantunya, setidaknya dia tidak harus selalu menghadapi semua tekanan sendirian. Tapi, permaisuri iblis kecil adalah wanita yang tidak biasa. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang tak tertandingi di dunia, memiliki ketekunan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, dia bahkan memiliki kebijaksanaan yang cukup, pikiran yang penuh perhitungan, dan keberanian, dan tidak membutuhkan dia untuk melakukan apapun. Sepanjang sore, dia merasa dia duduk di sana sama sekali tidak diperlukan, malah dia malah menghalangi. Yunce berjalan mendekati permaisuri iblis kecil beberapa langkah dan berkata perlahan, sebelum kamu menjadi permaisuri, kamu adalah Putri Kai. Selama bertahun-tahun kamu berpakaian abu-abu, itu seharusnya untuk kaisar iblis sebelumnya dan kaisar iblis kecil yang telah meninggal. Sekarang sudah 100 tahun berlalu, dan hanya Adipati Ming yang telah kehilangan banyak sari darahnya yang tersisa dari naik turunnya istana Adipati Huai. Kecuali dia bisa melarikan diri dari alam iblis ilusi, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganmu. Kamu telah membalaskan dendam mereka, jadi pakaian abu-abu ini, kamu tidak perlu terus memakainya. Permaisuri iblis kecil membelakanginya, tidak bergerak, dan tidak merespon sama sekali. Selain identitasmu sebagai permaisuri iblis kecil, kamu juga merupakan kecantikan nomor 1 yang diakui secara publik di alam ilusi iblis. Meskipun pakaian jelek ini tidak bisa menutupi kecantikanmu, jika kamu mengenakan sesuatu yang sedikit lebih normal, kamu akan terlihat sangat bagus sehingga bahkan surga pun akan iri. Kata Yunce dengan sangat serius.
Memang benar dia tidak menyukai permaisuri iblis kecil yang selalu mengenakan pakaian abu-abu dan lebar. Pakaian abu-abu itu seperti lapisan sangkar redup, dan permaisuri iblis kecil tidak bisa lepas dari tekanan dan bayangannya. Permaisuri iblis kecil sedikit menoleh ke sisinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lalu, menurutmu apa yang harus dikenakan permaisuri ini?" Yunce memikirkannya dengan cermat dan berkata, "Meskipun aku sudah mengenalmu selama ini, aku belum pernah melihatmu mengenakan pakaian lain. Oh, jika aku benar-benar perlu mengatakan, kamu terlihat sangat cantik tanpa mengenakan pakaian apapun."